Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu SKRPA SDA 2. Di sini kami membawakan judul project eh, dengan judul The Correlation Between Sleep Quality and Anxiety, Meta Analysis. Insomnia seringkali berhubungan erat dengan kecemasan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk diukur dengan Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI berhubungan dengan gejala kecemasan yang lebih tinggi yang diukur dengan Back Anxiety Inventory atau BAI di berbagai kelompok usia. Maka dari itu kami melakukan meta-analisis untuk memahami lebih dalam hubungan antara kualitas tidur dan kecemasan secara komprehensif. Menggunakan data dari berbagai studi dengan PSQI dan BAI, hasilnya diharapkan dapat membantu praktisi kesehatan dan peneliti merancang intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tidur dan kecemasan. Lanjut. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada pencarian literatur. Pedoman kita menggunakan Prisma serta Coherent Handbook digunakan untuk melakukan meta-analisis yaitu tiga basis data elektronik, ScienceDirect, Frontiers, and Google Scholar. Dengan keyword sleep quality and anxiety, NBAI, and SKI. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, ada kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk menjamin keakuratan relevansi dalam meta-analisis digunakan kriteria inklusi. Yang pertama, peserta penelitian wajib berusia di atas 30 tahun. Yang kedua, partisipan menjalani pengukuran kualitas tidur menggunakan instrumen PSQI. Yang ketiga, hasil studi mencakup pengukuran tingkat kecemasan dengan alat ukur BAI. Selanjutnya yang keempat, studi menyajikan data korelasi antara kualitas tidur dan tingkat kecemasan. Sementara kriteria eksklusi, yang pertama, artikel berupa abstrak, konferensi, editorial, surat, dan atau ulasan literatur. Yang kedua, studi yang menggunakan metode pengukuran selain PSQI dan BAI. Penelitian yang menilai kualitas tidur tanpa mengaitkan dengan kecemasan. Yang keempat, studi yang tidak menyediakan data yang lengkap untuk analisis secara meta-analisis. Selanjutnya, ekstraksi data. Nah, kami melakukan seleksi dan pengumpulan data secara independen dengan mengeliminasi studi yang tidak memenuhi kriteria yang kita berikan. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis statistik, yang dimana di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengolah datanya. Selanjutnya kita menggunakan data continue. Selanjutnya kita mengubah nilai R atau korelasi ke Z-Fisher untuk analisis dengan menggunakan indeks ini yang dengan rumus Z sama dengan 0,5 kali ln 1 plus R per 1 min R. Nah, selanjutnya kita menggunakan forest plot untuk menilai setiap random effect dan kita menggunakan uji I kuadrat untuk heterogenitas. Dan analisis subgroup untuk dilakukan berdasarkan metode korelasi dan kategori pekerjaan. Oke, untuk hasil dari pencarian literatur, ya, pencarian literatur ini dilakukan di tiga database utama, yaitu ScienceDirect, Frontiers, dan Google Scholar. Dan mencakup kata kunci yang tadi sudah dijelaskan, yaitu Sleep Quality, Anxiety, PSTI, dan BAI. Nah, dari 5.440 artikel itu kita kurasi atau kita kurangi sebanyak 5.340 dari kenapa seperti itu kita kurasi dari eksekusi awal yaitu mencakup pembatasan 5 tahun terakhir, kemudian juga jenis dokumennya hanya artikel penelitian, serta ketidaksesuaian topik berdasarkan judul dan abstrak. Nah, setelah melakukan kurasi sebanyak 5.330, selanjutnya yaitu kurasi sebanyak 100 ke tahap screening. Nah, dikurasi sebanyak 50,
karena tidak memenuhi kriteria setelah peninjauan lebih lanjut. Nah, sisa 50 itu tersisa kita baca teks lengkapnya, namun terdapat 7 diantaranya yang tidak berhasil diakses. Kemudian tersisa 43 artikel yang dapat kita nilai dan kita eh, kita layak, kita ukur kelayakannya. Nah, dari 43 itu dieliminasi sebanyak 6, yaitu yang tidak menggunakan PSKI dan IMI, dan 16 yang tidak menyajikan data korelasi. Hasil dari pencarian literatur yaitu 21 banyaknya. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik studi yang disertakan. Nah, di mana hasilnya itu menggunakan PSKI atau mengukur kualitas tidur dan BAI untuk tingkat kecemasan. Nah, pesertanya itu beragam dari latar belakang, termasuk mahasiswa, tenaga medis, dan masyarakat umum dari negara-negara Turki, Brasil, Korea Selatan, India, dan Iran. Nah, ukuran sampelnya juga beragam, ada yang dari 34 hingga ada yang 1.600-an objek. Berbagai korelasinya juga beragam, paling rendah itu 0,13 dan paling tinggi itu 0,72. Nah, selanjutnya dilakukan eh, pengujian yaitu nilai korelasi. Didapatkan bahwa nilai korelasi dari efek size-nya itu bermacam-macam dari penghitungan yang tadi sudah dijelaskan di bab 2, kemudian dilakukan penghitungan variance effect size, selanjutnya dilakukan penghitungan standar error effect. Selanjutnya masuk ke pembahasan meta-analisis pada eh, 4.1 yaitu analisis effect size secara keseluruhan. Pada bagian ini tuh kami menganalisis beberapa besar pengaruh keseluruhan dari semua studi yang dianalisis. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk forest plot yang menunjukkan bahwa sebagian besar studi memiliki efek positif. Meski ada variasi dalam presentasi studi, kita dapat melihat kecenderungan umum adanya hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti. Hal ini menunjukkan pentingnya meta-analisis dalam menyatukan bukti dari berbagai penelitian. Kemudian lanjut ke analisis subgroup 4.2 ya. Pada 4.21 berdasarkan metode korelasi, analisis subgroup ini juga membandingkan hasil berdasarkan 3 metode korelasi, yaitu Pearson, Spearman, dan gabungan keduanya. Semua metode ini menunjukkan arah efek yang positif meskipun tingkat presisi yang berbeda. Uji heterogenitasnya sendiri itu menunjukkan bahwa semua subgrup memiliki variasi yang tinggi antar studi, yang berarti perbedaan hasil kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti desain atau sampel studi. Kemudian di 4.2 berdasarkan kategori sampel, selanjutnya kami menganalisis efek berdasarkan kategori sampel, yaitu populasi umum, pasien, dan mahasiswa, yang semuanya menunjukkan kategori menunjukkan hubungan yang positif, namun lagi-lagi terdapat variasi dalam presisi yang besar efek. Kemudian uji heterogenitas juga menunjukkan variasi tinggi pada sebuah kategori yang menunjukkan pengaruh dari faktor eksternal selain variabel yang teliti. Kemudian bias publikasi untuk mengetahui apakah ada bias publikasi kami menggunakan funnel plot, uji heterogenitas, dan Egers test. Kemudian hasil menunjukkan adanya indikasi bias karena banyak studi dengan hasil negatif atau tidak signifikan yang tampak tidak terpublikasi. Hal ini dapat estimasi efek menjadi lebih besar dari yang sekitarnya. Jadi oleh karena itu hasil meta-analisis perlu dilakukan dengan hati-hati. Selanjutnya, untuk bagian diskusi, dari hasil analisis ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara kualitas tidur dan kecemasan. Ini berarti semakin buruk tidurnya, maka semakin buruk kecemasannya, maupun sebaliknya. Pola ini sejalan dengan teori circular causality yang menyatakan bahwa keduanya saling mempengaruhi dalam siklus yang berulang. Penyebab dari circular causality ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu sebagai contoh disregulasi neurotransmitter, hiperaktivasi HPA axis dan paparan cahaya biru, serta ada juga faktor psikologis, yaitu hyperarousal kognitif dan ruminasi, learner helplessness, dan juga distorsi kognitif.
dan juga kemudian ada faktor perilaku yaitu nocturnal screen time, coping maladaptive, work-life imbalance, dan juga gaya hidup sedentari. Untuk implikasi klinis pencegahannya, intervensi itu harus dilakukan melalui pencegahan medis, perilaku maupun psikologis, dan juga adanya deteksi dini dan screening ganda sangat direkomendasikan. Lalu untuk analisis subgrupnya, dapat dilihat untuk analisis subgrup berdasarkan metode korelasi tidak mempengaruhi secara signifikan dalam meningkatkan efek size. Selanjutnya untuk analisis subgrup metode untuk analisis subgrup sampel occupation atau profesi sampel dapat dilihat bahwa pasien memiliki tingkat korelasi tertinggi disusul dengan general umum dan juga oleh student. Kemudian kesimpulan pada metalisis ini studi menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kualitas tidur dan juga tingkat kecemasan. Individu dengan kualitas tidur yang buruk itu cenderung memiliki kecemasan lebih tinggi. Meskipun hasilnya konsisten, tingkat heterogenitas yang tinggi menunjukkan adanya variasi antar studi, di mana ini juga menunjukkan adanya variasi antar studi baik dari metode yang digunakan maupun karakteristik sampelnya. Untuk subgrup sendiri, pasien menunjukkan korelasi yang tinggi dan metode Bergson menghasilkan heterogenitas yang paling besar. Selain itu, ditemukan juga indikasi bahwa adanya bias publikasi sehingga hasil perlu ditafsirkan secara hati-hati. Temuan ini mendukung pentingnya strategi intervensi yang menargetkan pentingnya kualitas tidur untuk membantu menurunkan kecemasan di berbagai kelompok masyarakat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.